Waalaikumsalam. Oke, silakan disiapkan dulu anunya, kalangan menulisnya. Ya, duduk yang rapi. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan kelompoknya menyiapkan terlebih dahulu memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah lana sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Sebelumnya saya absen dulu ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Fitria Tiari Tania Maulida Rahmat Izin Izan Karamat Jamila Tufatus Anda Isya Meminta Amali Dwi Sinta Surya Muhammad Hafiz. Jadi yang izin satu ya. Oke. Materi hari ini kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Oke. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang Rasyidin, tentang belajar tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Hari ini pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Oke, langsung saya jelaskan ya. Saya hapus dulu.
Jadi maksudnya Islam ke Nusantara itu ada beberapa cara ya. Di situ ada apa saja di situ? Yang pertama, ya perdagangan. Yang pertama maksudnya Nusantara. Jadi Nusantara itu kalau sekarang Indonesia ya, kalau dulu namanya Nusantara. Itu yang pertama dengan cara melalui perdagangan. Jadi pada sejak abad ke-7 banyak dagang Muslim itu datang dari Arab, Persia, dan ada juga yang dari India atau Gujarat yang ikut andil dalam menyebarkan agama Islam. Jadi selain berdagang juga ada misi untuk menyebarkan agama Islam. Dan makin lama makin banyak ya, sehingga membentuk sebuah pemukiman penduduk dari bangsa Arab yang menyebarkan agama Islam, dan sekarang terkenal dengan sebutan pemukiman pekojan. Dan yang kedua yang tahu melalui perkawinan. Jadi para penyiar agama Islam itu tadi setelah melakukan melalui perdagangan, kemudian banyak saudagar yang kemudian menikah dengan penduduk sekitar, sehingga muncul keluarga baru, muncul kelompok baru, sampai muncul pemukiman dan lebih luas lagi menjadi pemukiman Muslim ya. Masyarakat kemudian yang ketiga melalui pendidikan. Jadi setelah adanya perkawinan dan banyak masyarakat Muslim, banyak komplek-komplek Muslim, ya pemukiman Muslim, kemudian dibentuk untuk sarana pendidikan seperti kayak musola, kayak PPI, kayak pesantren ya, sehingga Islam itu menyebar lebih luas. Pesantren dan lain-lain. Nah, yang keempat ada tasawuf. Ada yang tahu tasawuf? Bisa dibaca? Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk menuju kepada Allah, bukan bekal. Ya, jadi memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketahanan iman untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Jadi tasawuf ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kelima melalui kesenian, Pak. Betul. Siapa namanya? Ya, benar. Juga Kesenian. Ada yang tahu contohnya kesenian? Apa saja? Melalui metode dakwah. keseniannya seperti seni galan, seni bangunan, Pak. Ya. Ada di mana saja contohnya? Kayak seperti masjid, Pak. masjid di Aceh dan lain-lain. Banyak peninggalan jadi Tuhan Islam yang sejarah Islam.
ada dua jalur masuknya Islam. Coba dibaca. jalur Pak. Jalur utara, Sama jalur selatan. Ya Pak. Yang jalur utara apa saja? Semarang, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri sama Indonesia. Ya Pak. Pak. Dan sampai ke Indonesia Pak. Yang kedua, jalur Jalur selatan Pak. selatan. Berapa saja? Arab, Yaman, Irak, Sri Lanka, dan Indonesia. Ya, jadi kedua jalur ini adalah jalur prosesnya masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang jalur utara, ada jalur selatan. Kemudian kenapa kok di Indonesia itu masuknya Islam itu secara cepat gitu? Masyarakat itu kenapa kok mudah untuk menerima ajaran baru, yaitu Islam? Apa saja faktornya? Itu yang bawah itu bisa dibaca. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Ya, jadi pertama itu syarat masuk menjadi muslim itu sangat mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang itu kalau masuk Islam itu sangat mudah, hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat langsung masuk ke Islam. Yang B apa? Ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta. Iya, tidak mengenal Yang kasta. kasta. Di Islam itu tidak ada sistem kasta ya. Jadi semuanya itu manusia itu di sisi Tuhan itu sama. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya ketakwaannya. Kemudian yang C apa? Dibaca. Kemudian upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sama sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Yang murah. Ya. Ya. Jadi Islam itu ibadah itu sangat murah. Kita sholat apakah mengeluarkan biaya? Tidak Pak. Ya, ini kan sangat murah. Kemudian kalau ya, yang dia sangat murah, tidak banyak mengeluarkan biaya. Ya. Kemudian yang D, Agama Islam yang menemukan di Indonesia disesuaikan dengan agama dan bangsa dan dalam negara dilakukan dengan damai dan keselamatan. iya betul sekali. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak melalui peperangan, ya. Jadi melalui metode damai. Jadi melebur dengan melalui metode akulturasi budaya. Ya. Jadi melalui proses budaya menggabungkan antara budaya Jawa, budaya Hindu pada kala itu. Saya kasih contoh seperti di Masjid Menara Kudus. Yang tahu Masjid Menara Kudus? Tidak, belum ke sana. Belum, Ya, Pak. nanti silakan jalan-jalan ke sana. Iya Ya, ayo Pak. Pak. Pakai biaya sendiri ya. Iya Pak. Ya. Di Masjid Menara Kudus itu atapnya itu memiliki corak Jawa. Ya. Memakai apa? Limas ya. Atapnya membentuk limas kayak perumahan orang Jawa. Nah, bangunannya itu berbentuk candi Hindu. Ya, kalau saya lihat di Menara Kudus itu bangunan menaranya itu berbentuk candi Hindu. Nah, apa yang membentuk corak Islam dalam bangunan ini? Yang tahu?
Nggak tahu. Ya. Jadi fungsinya, jadi ada di fungsinya. Jadi fungsi menara ini ialah untuk digunakan untuk apa? Adzan. Dan digunakan untuk adzan, untuk memanggil orang untuk sholat. Jadi dalam satu bangunan itu ada 3 corak kebudayaan. Ada Jawa, ada Hindu, ada Islam. Jadi melalui akulturasi budaya. Makanya banyak umat Hindu, banyak umat lain itu mau masuk ke agama Islam karena memang prosesnya itu melalui apa? Melalui proses yang damai. Islam yang ramah lil alamin. Yang ke berapa tadi? Yang apa? Sifat bangsa Indonesia yang ramah memberi peluang untuk bergaul dengan lebih dekat dengan bangsa lain. Ya, jadi memang betul sekali bahwa sifat masyarakat Indonesia itu adalah terkenal dengan keramahannya, ramah-tamah, istilahnya ada pasor orang Jawa ya. Kemudian yang Runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Iya, jadi runtuhnya kerajaan Majapahit. Ada yang tahu agama dari pada masyarakat apa, kerajaan Majapahit itu menganut apa? Hindu, di kerajaan Hindu. Nah, kemudian masuk Islam sehingga banyak seluruh masyarakat dari kerajaan Hindu masuk ke agama Islam. Sudah ya, saya hapus ya. Sudah ditulis kan? Saya hapus dulu ya. Selanjutnya ada faktor-faktor teori ya. Ada teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam. Ada berapa yang tahu? Ada 3. Ya, sebutkan apa saja. Pertama, teori sejarah, teori Persia dan Mekah. Persia dan Mekah. Menurut teori sejarah itu Islam itu masuk pada abad berapa? Ke-13 Masehi. Ya, ada abad ke-13 Masehi. Kalau Persia 13 Masehi. 13 sama ya. Kalau yang di Mekah ini ada abad ke 7. Jadi teori sejarah ini bahwa yang menyebarkan agama Islam itu adalah perjalanan dari sejarah. Kalau dari Persia itu, jadi sebelum melalui pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya itu singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara. Jadi sebelum Gujarat itu singgah di Gujarat baru ke Nusantara. Dan kalau yang Mekah itu menyebutkan bahwa Islam itu datang langsung dibawa oleh Muslim dari Arab.
Nah, dari atas. Kalau ini dari sinjak dulu ke Persia, baru sinjak ya. Nah, dari ketiga teori ini mana yang benar? Yang kamu? Dan dari ketiga teori ini semuanya benar, semuanya sama-sama kuat. Karena apa? Karena semuanya memiliki landasan teori dan memiliki bukti dan buktinya sama-sama kuat. Kemudian perkembangan Islam di Nusantara. Islam di Nusantara. Ini di mana saja perkembangannya? Mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan pada akhirnya seluruh Nusantara memiliki ataupun masyarakatnya menganut agama Islam. Jadi Islam di Indonesia menjadi agama yang mayoritas. Ya, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Oke, saya tanya lagi, mungkin masih ingat perdagangan di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara itu ada berapa cara tadi? 5. Ya, juga Perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. ya, jadi silahkan ya dipelajari sendiri. Kemudian nanti dibaca sejarah-sejarah tentang Islam di Nusantara, ada siapa saja tokoh-tokoh yang menyebarkannya dan lain-lain, itu silahkan dipelajari sendiri. Kita sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, silahkan dipimpin berdoa. Ketua kelas silahkan. Ini sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar.